Ini mengisahkan perjuangan antara bangsa Yunani dan Troya, yang berawal dari kecantikan seorang wanita bernama Helen dan berakhir dengan kehancuran kota Troya yang megah. Namun, di balik narasi epik yang diabadikan oleh karya-karya Homeros seperti Iliad dan Odyssey, terdapat lapisan-lapisan sejarah yang lebih dalam dan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik mitos tersebut. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di zaman ketika para dewa masih berjalan bersama manusia, sebuah ramalan kelam terukir di langit Yunani kuno. Ramalan yang berasal dari Gunung Olympus ini menyatakan bahwa seorang anak dari Ratu Hecuba akan membawa kehancuran pada kota besar Troy. Takdir telah menulis narasi sebelum satu pedang pun terhunus. Raja Priam, sang penguasa Troya, gelisah saat mimpi buruk istrinya mengisyaratkan lahirnya bayi yang kelak akan memusnahkan kejayaan negerinya. Demi menghindari nasib buruk itu, bayi tersebut kelak dikenal sebagai Paris dibuang di Gunung Ida. Namun, alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menertawakan manusia. Paris dibesarkan oleh gembala sederhana, tumbuh menjadi pemuda tampan dan bijak, tanpa mengetahui asal-usul darah birunya. Di sisi lain Olympus, perselisihan kecil antara dewi-dewi Olympus meletakkan fondasi tragedi besar. Eris, dewi perselisihan, tak diundang dalam pernikahan Pelus dan Thetis. Dalam amarahnya, ia melemparkan apel emas bertuliskan, "Untuk yang tercantik," di tengah perayaan, memicu konflik antara Hera, Athena, dan Aphrodite. Masing-masing dewi menawarkan hadiah kepada Paris, sang juri takdir. Hera menjanjikan kekuasaan, Athena menjanjikan kebijaksanaan dan kemenangan perang. Namun Aphrodite menawar cinta dari wanita tercantik di dunia, Helen dari Sparta. Paris, terpesona oleh hasrat dan keindahan, memilih cinta di atas segalanya. Ketika Paris pergi ke Sparta untuk menjemput hadiahnya, ia disambut oleh Menelaus, Raja Sparta dan suami Helen. Namun cinta dan nafsu merasuki istana, dan Helen kabur bersama Paris ke Troya. Sebuah keputusan yang akan menyalakan bara dendam dan perang. Menelaus, yang merasa kehormatannya dicuri, memohon bantuan kepada saudaranya, Agamemnon Raja dari Mycenae, untuk membalas aib ini. Dengan semangat persatuan Yunani dan janji dari para raja yang dahulu bersumpah melindungi pernikahan Helen, perang pun disiapkan. Dari utara hingga selatan Yunani, para pahlawan berkumpul. Di antara mereka terdapat nama-nama yang kelak abadi dalam sejarah: Achilles, Odysseus, Ajax, dan Patroclus. Namun sebelum armada bisa bergerak, satu pengorbanan dibutuhkan. Dewi Artemis, murka karena penghinaan Agamemnon, menahan angin agar kapal tidak dapat berlayar. Sang raja harus mengorbankan putrinya, Iphigenia. Tragedi ini menjadi noda pertama dalam darah Yunani, menunjukkan bahwa perang ini tidak akan dimenangkan tanpa kehilangan. Dengan ratusan kapal dan ribuan prajurit, armada Yunani berlayar ke Troya. Tujuan mereka bukan sekadar merebut kembali Helen, tapi juga membuktikan supremasi bangsa. Sejarah dicetak dengan darah, dan kisah pun dimulai. Masyarakat Troya, meski dikisahkan sebagai kota yang megah dan kuat, tak menyangka akan menjadi pusat kehancuran dunia kuno. Mereka bersiap. Namun tak satu pun tahu bahwa perang akan berlangsung selama 10 tahun dan akan mengubah peradaban selamanya. Di kejauhan, cakrawala Laut Aegea dipenuhi layar putih yang menari di tiup angin. 1000 kapal mendekati pantai barat Asia kecil, menandai awal dari pengepungan paling legendaris dalam sejarah dunia kuno. Tanah Troya bergetar, bukan karena gempa, melainkan karena tapak kaki ribuan prajurit Yunani yang datang menuntut kehormatan dan pembalasan. Tidak ada negosiasi, tidak ada penundaan. Yang datang hanyalah murka dan ambisi. Troya bukan kota sembarangan. Ia dikelilingi dinding tebal yang dirancang oleh para dewa. Menurut legenda, dinding itu dibangun oleh Poseidon dan Apollo saat mereka dihukum oleh Zeus untuk melayani manusia. Takdir yang aneh, bahwa dewa sendiri pernah membangun benteng yang kelak akan menjadi pusat konflik manusia dan tempat kehancuran epik. Dinding itu menjulang tinggi, hampir mustahil untuk ditembus, dan menampakkan kesombongan serta kekuatan bangsa Troya. Penduduk kota, yang selama bertahun-tahun hidup dalam kemakmuran, kini menghadapi kenyataan baru, hidup di bawah bayang-bayang perang. Mereka menyaksikan dari menara-menara pengawas, saat armada Yunani mendarat dengan penuh determinasi. Di antara mereka, ada ketakutan, tapi juga ada keberanian. Sebab Troya telah berdiri kokoh selama berabad-abad,
tak tergoyahkan oleh badai atau penjajah. Di kubu Yunani, barisan pemimpin menyusun strategi. Agamemnon, dengan harisma kepemimpinannya, memimpin koalisi bangsa-bangsa Yunani yang bersatu di bawah satu bendera. Namun kekuatan sebenarnya ada pada prajurit-prajurit unggulan yang berada di sisinya. Achilles, keturunan Dewi Laut Thetis, dikenal sebagai prajurit tak terkalahkan. Kakinya secepat angin, dan amarahnya seperti nyala api yang membakar setiap musuh yang berani mendekat. Namun tidak semua prajurit ingin perang. Odysseus dari Ithaca, dengan kecerdasannya yang tajam, sebenarnya mencoba menghindari kewajiban bergabung dengan ekspedisi ini. Ia berpura-pura gila, membajak ladang dengan garam. Namun tipuannya dibongkar oleh Palamedes, dan ia pun ikut serta dalam perang yang tak diinginkannya. Ironi besar bagi seorang pemikir besar, bahwa ia justru akan memainkan peran penting dalam kemenangan Yunani kelak. Hari pertama pengepungan tidak dimulai dengan serangan langsung. Yunani mendirikan perkemahan, mengatur barisan dan pasokan. Mereka tahu bahwa menyerang Troya seperti menghantam batu dengan tangan kosong. Diperlukan kesabaran dan kekuatan yang berlapis. Troya sendiri dipimpin oleh Hektor, putra mahkota Priam, seorang ksatria berhati mulia yang tak hanya bertempur dengan pedang, tetapi juga dengan martabat dan cinta kepada tanah airnya. Pertempuran pertama pecah di dataran luas dekat tembok kota. Debu dan darah bercampur, mengaburkan matahari. Tombak melesat seperti hujan badai, dan suara dentingan senjata bergema seperti guntur. Meski jumlah Yunani besar, pasukan Troya bertarung dengan semangat yang membara, mempertahankan setiap jengkal tanah mereka. Hari itu berakhir tanpa kemenangan mutlak, hanya kematian dan luka yang ditinggalkan. Setiap malam, kedua belah pihak membakar unggun besar. Di tenda Yunani, para pemimpin berdiskusi tentang taktik. Di dalam kota, para pendeta memohon pada Apollo dan Zeus agar Troya dilindungi. Anak-anak bersembunyi di balik pilar kuil, dan para ibu menatap langit malam dengan harap yang mulai luntur. Perang telah datang untuk tinggal, dan tidak satu pun tahu kapan ia akan pergi. Semakin lama, pengepungan berubah menjadi rutinitas berdarah. Yunani tidak hanya bertarung di medan perang, mereka juga mengacaukan wilayah sekitar, menghancurkan desa-desa kecil di sekitar Troya, menjarah makanan dan harta, serta memperbudak wanita dan anak-anak. Hal ini perlahan mulai mengaburkan motif awal mereka. Perang yang diawali karena cinta dan kehormatan, kini mulai dicemari oleh kerakusan dan kekejaman. Dari hari ke hari, Troya bertahan dengan gigih. Bantuan datang dari sekutu-sekutu di Asia Kecil dan daerah sekitarnya, termasuk bangsa Likia yang dipimpin oleh Sarpedon, anak dari Zeus. Sementara itu, di kubu Yunani, ketegangan mulai muncul di antara para panglima. Perselisihan kecil muncul di antara mereka, dan benih perpecahan mulai tumbuh di bawah bayangan kemenangan yang belum juga tiba. Pengepungan ini tidak hanya pertarungan senjata, melainkan juga pertarungan kejiwaan. Musim berganti, tahun berjalan, dan medan perang menjadi rumah bagi kebencian, dendam, dan kehampaan. Para prajurit mulai melupakan alasan mereka datang. Sebagian mulai bertanya, apakah Helen sepadan dengan penderitaan ini? Tapi perang, sekali dimulai, tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia seperti kutukan yang harus dijalani hingga akhir. Pengepungan Troya berlanjut, dan medan perang menjadi panggung bagi banyak pahlawan yang akan dikenal sepanjang sejarah. Salah satu yang paling dikenang adalah Achilles, yang kemarahannya tak terbendung. Dikenal sebagai prajurit paling tangguh di dunia, ia berjalan di atas darah yang tumpah setiap hari, melangkah di atas kematian dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Namun, kemarahan Achilles bukan hanya karena kebanggaan, melainkan juga karena rasa kehilangan yang mendalam. Segera setelah perang dimulai, Achilles dan Agamemnon terlibat dalam perselisihan yang mengarah pada perpecahan besar dalam barisan Yunani. Agamemnon, meskipun sebagai komandan tertinggi, meremehkan kedudukan Achilles ketika ia merebut seorang wanita tawanan, Briseis, yang diberikan kepada Achilles sebagai bagian dari haknya. Keputusan ini menciptakan celah dalam hubungan mereka, dan Achilles yang marah menarik diri dari pertempuran, memutuskan untuk tidak berperang lebih lanjut. Tanpa Achilles, pasukan Yunani merasakan kekurangan yang besar. Meskipun prajurit-prajurit lain berani, tak ada yang mampu menandingi keterampilan Achilles di medan perang. Hektor, pahlawan utama Troya, melihat kesempatan ini untuk memperkuat posisinya.
Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Hektor memimpin pasukannya untuk menggempur pasukan Yunani, meraih kemenangan demi kemenangan, bahkan sempat mendekati garis pertahanan mereka yang rapuh. Namun meski perang berlangsung sengit, hati para pemimpin Yunani mulai tercabik-cabik oleh perasaan bersalah dan penyesalan. Agamemnon, yang merasa terhina oleh tindakan Achilles, mulai merasakan dampak dari perpecahan ini. Ia akhirnya menawarkan sejumlah hadiah dan pengampunan kepada Achilles, berharap untuk membujuknya kembali ke medan perang. Namun Achilles, dengan hati yang masih dipenuhi kemarahan, menolak tawaran tersebut. Kehormatan lebih penting baginya daripada kemenangan semata. Ketegangan antara para pemimpin Yunani dan pahlawan-pahlawan besar mereka semakin terasa, namun satu sosok tetap menunjukkan kebijaksanaannya, Odysseus. Dengan kecerdikannya, ia berusaha menyusun rencana untuk mengakhiri perpecahan ini dan membawa kembali Achilles ke pertempuran. Namun, hal ini memerlukan lebih dari sekadar kata-kata, dan Odysseus harus memperlihatkan kebijakan yang luar biasa agar Achilles mau mempertimbangkan tawaran tersebut. Di kubu Troya, Hektor tidak tinggal diam. Ia berjuang dengan tekad bulat, mengetahui bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dia mencintai negerinya dengan sepenuh hati dan berjuang untuk melindungi keluarganya, terutama istrinya, Andromache, yang selalu memandangnya dengan penuh kekhawatiran. Namun, keberanian yang ditunjukkan Hektor di medan perang membuatnya menjadi simbol harapan bagi rakyat Troya. Setiap kali ia mengangkat pedangnya, para prajurit Troya merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Pada saat yang sama, meskipun perang menyelimuti mereka, para pahlawan mulai merasakan dampak psikologis dari peperangan yang berlarut-larut ini. Para pejuang, yang dulunya berjuang demi kehormatan dan kesetiaan, kini merasa terperangkap dalam perang yang tak ada akhirnya. Waktu yang terbuang, darah yang tumpah, dan keluarga yang rusak menjadi beban berat yang harus mereka pikul. Namun, kebanggaan mereka sebagai pahlawan masih menjadi daya penggerak utama dalam mempertahankan semangat bertempur. Di balik pertempuran fisik, tak jarang terdapat pengkhianatan di antara para pahlawan. Sarpedon, putra Zeus dan sekutu Troya, mulai merasakan konflik batin saat melihat kehancuran yang ditimbulkan perang. Ia mencintai Troya, namun rasa hormatnya terhadap ayahnya membuatnya terombang-ambing. Keterikatan darah dengan para pahlawan dari kedua sisi memunculkan keraguan dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa tugas utamanya adalah bertahan demi Troya. Hari-hari berlalu dan luka-luka perang semakin dalam. Di Troya, meski dinding kota berdiri kokoh, rasa cemas semakin menggelayuti hati para pemimpin dan rakyat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka menang dalam beberapa pertempuran, perang ini belum ada ujungnya. Sementara itu, para prajurit Yunani mulai melihat pahlawan-pahlawan mereka jatuh satu persatu, dan tak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pada saat yang menentukan, Achilles akhirnya kembali ke medan perang. Keputusannya datang setelah kematian sahabatnya, Patroclus, yang mati di tangan Hektor. Kematian Patroclus adalah cambuk yang membuat Achilles kembali ke medan laga. Namun, kali ini ia datang bukan hanya untuk memenangkan perang, tetapi untuk membalaskan dendam sahabatnya. Dendam itu membakar jiwanya, membuatnya lebih tak terkalahkan dari sebelumnya. Achilles tahu bahwa dirinya tak akan selamanya hidup, namun dalam perang ini, ia ingin dikenang sebagai yang terbesar. Kehadiran kembali Achilles mengubah jalannya perang. Seperti yang diperkirakan, ia menjadi kekuatan yang tak terbendung. Hektor, yang mengetahui bahwa ia akan bertempur melawan Achilles, merasa takut, tetapi kehormatan membuatnya tidak mundur. Ia tahu bahwa saat ini adalah saatnya bagi keduanya untuk mengukir sejarah, apakah itu dengan hidup atau mati. Namun takdir menunggu mereka di ujung jalan yang berdarah. Hari yang penuh darah dan kehormatan tiba. Achilles, dengan wajah yang keras seperti batu, memasuki medan pertempuran sekali lagi setelah kepergian Patroclus. Kehadirannya menggetarkan seluruh kota Troya dan seisi pasukan Yunani. Dalam dirinya, ada api amarah yang tak terbendung, sebuah kemarahan yang membakar setiap lawan yang berani menghadapinya. Matanya tajam, dan suara langkah kakinya di medan perang adalah tanda kematian bagi siapapun yang berani menghalanginya. Di sisi lain, Hektor, pahlawan terbesar Troya, juga bersiap untuk menghadapi Achilles. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tak terhindarkan. Meskipun keberanian ada dalam dirinya, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa Achilles adalah pahlawan tak terkalahkan. Namun, sebagai putra mahkota Troya, ia memiliki tanggung jawab besar.
Di hadapannya bukan hanya nasib pribadi, tetapi juga masa depan rakyatnya, masa depan Troya yang telah dilanda peperangan selama hampir 1 dekade. Sebelum pertempuran dimulai, kedua pahlawan ini bertukar pandang dengan intensitas yang hampir mematikan. Achilles melihat dalam diri Hektor bukan hanya lawan, tetapi juga seseorang yang dipenuhi dengan kehormatan dan tanggung jawab. Hektor, meskipun mengetahui bahwa pertempuran ini mungkin mengakhiri hidupnya, tetap berdiri tegak, bersumpah untuk melindungi Troya dan keluarganya sampai tetes darah terakhir. Mereka bertempur dengan kecepatan dan keterampilan luar biasa. Pedang dan tombak bertemu dengan suara yang bergema. Setiap serangan Achilles seperti angin topan yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Namun Hektor tidak menyerah. Ia menangkis serangan dengan penuh keberanian, meskipun rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Semua yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana melindungi Troya dari kehancuran yang sudah sangat dekat. Namun, nasib bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Dalam sebuah pertempuran yang penuh darah, Achilles akhirnya berhasil mengalahkan Hektor. Sebuah serangan terakhir yang sangat cepat dan mematikan menembus pelindung Hektor, meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Sebelum Hektor jatuh, ia memohon agar tubuhnya diberikan kepada keluarganya untuk dimakamkan dengan hormat. Namun Achilles, dengan hati yang penuh kemarahan dan dendam, menolak permohonannya. Setelah Hektor jatuh, Achilles menunjukkan kekejaman yang sangat berbeda dengan citra pahlawan yang sering digambarkan dalam legenda. Ia mengikat tubuh Hektor dengan tali dan menyeretnya di belakang keretanya, mengelilingi tembok Troya, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa kemenangan telah sepenuhnya berada di tangan Yunani. Troya, yang menyaksikan pahlawan mereka terhina di depan mata mereka, merasakan kesedihan yang mendalam, dan harapan yang telah ada selama ini perlahan-lahan padam. Namun, di balik kebrutalan Achilles, ada juga kesadaran yang menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membalas kematian sahabatnya, tindakan kejamnya ini tidak akan membawa kedamaian. Kematian Hektor menandakan tidak hanya hilangnya pahlawan besar bagi Troya, tetapi juga menghancurkan segala harapan akan akhir dari perang ini. Rakyat Troya semakin terperosok dalam keputusasaan, dan pemimpin mereka, Priam, merasakan beratnya kehilangan yang tak bisa disangkal. Priam, meskipun merupakan seorang raja yang bijaksana, merasa dunia seakan runtuh setelah kematian putranya yang terhormat. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menghadapi Achilles langsung dan memohon agar tubuh Hektor dikembalikan. Dengan penuh rasa hormat dan kesedihan, ia pergi ke perkemahan Yunani untuk mencari Achilles, meskipun itu berarti merendahkan diri di hadapan musuh yang telah membunuh anaknya. Sebuah perjalanan yang penuh risiko, namun juga penuh dengan keberanian. Saat Priam tiba di perkemahan Achilles, ia menemukan seorang pria yang lebih rapuh dari yang ia bayangkan. Achilles, meskipun dikenal sebagai pahlawan besar, sedang dilanda kesepian dan keputusasaan. Perang yang telah memisahkan dia dari orang-orang yang ia cintai meninggalkan luka yang tak terobati di hatinya. Pertemuan antara Raja Troya dan Achilles yang terpaut oleh darah ini menandai titik balik dalam perang. Keberanian Priam untuk merendahkan dirinya dan menghormati kehidupan putranya mempengaruhi hati Achilles yang keras. Menyaksikan kedukaan Priam, Achilles akhirnya melepaskan tubuh Hektor dengan penuh penghormatan, meskipun hatinya masih penuh dengan amarah yang belum sepenuhnya padam. Priam pun kembali ke Troya dengan tubuh anaknya, mendapatkan kembali kehormatan yang sempat direnggut. Ini adalah momen yang sangat emosional dalam perang, ketika keduanya menyadari bahwa meskipun mereka berada di pihak yang berseberangan, ada rasa manusiawi yang masih dapat dijaga di tengah-tengah kekerasan. Di Troya, Hektor dimakamkan dengan upacara yang layak, dan meskipun kehancuran sudah diambang mata, rakyat Troya menemukan sedikit kedamaian dalam upacara tersebut. Kematian Hektor membawa kesedihan yang mendalam, namun juga memicu semangat baru di kalangan prajurit Troya yang bertekad untuk melawan lebih keras lagi. Namun, di sisi Yunani, kemenangan mereka atas Hektor menjadi pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menang dalam perang ini, karena yang hilang adalah jiwa-jiwa yang tak akan pernah kembali. Troya, meskipun telah kehilangan pahlawan utamanya, Hektor masih berdiri teguh. Namun, di balik dinding kota yang kokoh, ada ketegangan yang mulai merambat ke dalam hati setiap orang. Kehidupan di kota yang penuh dengan pertempuran ini perlahan mengikis jiwa-jiwa yang tinggal di dalamnya. Bukan hanya tentara yang merasa terbebani oleh perang ini, tetapi juga wanita-wanita yang harus menyaksikan suami, saudara, dan ayah mereka pergi bertempur, sementara mereka menunggu dengan kecemasan yang tak terungkapkan. Di antara mereka,
Ada satu sosok yang seringkali menjadi simbol perpecahan, Helen. Wanita yang cantik, yang menurut legenda, menjadi penyebab langsung dari perang yang begitu besar dan berdarah ini. Namun, sedikit yang tahu bahwa Helen bukanlah sosok yang sepenuhnya bebas dari penderitaan. Walaupun ia telah melarikan diri bersama Paris, Pangeran Troya, jauh dari suaminya, Menelaus, Raja Sparta, ia juga merasa terkunci dalam takdirnya sendiri. Helen tidak hanya sekadar memicu peperangan, tetapi ia juga menjadi korban dari perasaan dan keinginan yang tak bisa ia kendalikan. Pada saat perang berlangsung, Helen seringkali merasa bingung antara cinta yang ia rasakan untuk Paris, yang ia pilih dengan sepenuh hati, dan kesadaran bahwa ia telah menghancurkan banyak hidup di sepanjang jalan yang ia pilih. Tak jarang, ia terjebak dalam pikirannya sendiri, meragukan setiap keputusan yang telah diambil. Sebagai seorang wanita dalam masyarakat yang dipenuhi oleh lelaki yang berperang, ia tidak memiliki banyak pilihan, meskipun ia adalah seorang ratu yang dapat memengaruhi nasib bangsa. Dalam kesunyian istana Troya, Helen seringkali merenung tentang hidupnya. Ia tahu bahwa perang ini akan segera mengakhiri banyak kehidupan, dan mungkin akhir dari dirinya sendiri. Ia mengenang masa-masa damai di Sparta sebelum semuanya berubah, saat ia tidak lebih dari sekadar wanita cantik yang dihargai karena kecantikannya. Kini, kecantikannya itu hanya menjadi alat yang digunakan oleh dewa-dewi dan para lelaki untuk memenuhi ambisi mereka. Keputusan demi keputusan yang tampaknya sederhana, kini menjadi penyesalan yang mendalam. Namun, meskipun Helen merasakan penyesalan, ia tetap tak bisa kembali. Paris, yang dulu ia pilih dengan cinta yang menggebu-gebu, kini menjadi bayang-bayang dari keputusan yang salah. Paris, yang kini terluka parah, tak bisa lagi melindunginya. Ia terbaring di ranjangnya, lebih lemah dari sebelumnya, setelah beberapa pertempuran yang telah menguras tenaganya. Rasa takut mulai merayap di dalam diri Paris, dan ia menyadari bahwa tak ada yang dapat melindungi Troya untuk selamanya. Ia juga mengetahui bahwa cinta dan keberanian saja tidak cukup untuk menghentikan kebijakan para dewa yang telah merencanakan akhir yang tragis untuk kota ini. Sementara itu, di sisi lain, Menelaus, suami Helen yang jauh di Sparta, juga merasakan beban dari perpecahan ini. Sebagai raja, ia berjuang dengan pikirannya sendiri, antara menginginkan balas dendam atas kehormatan yang dicuri dan kerinduannya yang terpendam terhadap Helen. Meskipun perang ini seharusnya menjadi tentang mengambil kembali apa yang hilang, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa cinta yang telah lama ia miliki untuk istrinya. Sebuah cinta yang telah terpecah oleh waktu dan perang, namun tetap ada di dalam hati seorang suami yang kecewa. Menelaus tidak hanya berperang untuk kehormatan dan harta, tetapi juga untuk merebut kembali Helen. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa memenangkan perang, banyak yang telah hilang darinya: kepercayaan, kebahagiaan, dan kedamaian. Namun, setiap kali ia melihat wajah istrinya yang dulu penuh cinta, ia merasa seolah-olah ada harapan untuk mengembalikan semuanya. Akan tetapi, saat pertempuran berlanjut, harapan itu semakin memudar, seiring dengan semakin banyaknya nyawa yang hilang. Tak hanya Menelaus yang merasakan beban, namun seluruh bangsa Yunani mulai mempertanyakan tujuan mereka. Mereka telah bertempur selama bertahun-tahun, dan meskipun kemenangan tampak semakin dekat, tak ada yang bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Sebagian mulai merasa bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan para dewa, yang entah bagaimana telah mengarahkan takdir mereka menuju jalan yang penuh penderitaan. Di Troya, rakyat dan prajurit semakin merasakan keputusasaan. Mereka tak hanya berperang untuk bertahan hidup, tetapi juga berperang untuk suatu tujuan yang semakin kabur. Apa yang dulu mereka anggap sebagai perjuangan demi kehormatan kini tampak seperti perjuangan untuk bertahan hidup semata. Priam, sebagai raja, berusaha untuk menjaga moral pasukan tetap tinggi, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka telah kehilangan banyak hal. Hektor telah mati, dan kini pasukan Troya semakin terkuras. Di tengah kebingungan ini, sebuah perubahan mulai terjadi di dalam hati Helen. Ia merasakan bahwa mungkin sudah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Meskipun ia tahu bahwa ia adalah simbol dari perpecahan ini, ia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah nasib kota ini. Perang yang dimulai oleh kecantikannya telah membawa banyak kematian, dan dalam hatinya, Helen merasakan beban yang tak dapat diungkapkan. Di ujung perang, saat segala sesuatu tampaknya menuju kehancuran, Helen menyadari bahwa ia telah menghabiskan banyak waktu dalam penyesalan. Namun, ia tidak bisa lagi mengubah apa yang telah terjadi.
Ia hanya bisa menghadapi kenyataan bahwa takdir Troya dan dirinya telah menjadi satu, tak terpisahkan, menuju kejatuhan yang telah direncanakan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Perang Trojan telah berlangsung selama hampir 1 dekade, dan meskipun pasukan Yunani terus mendesak dengan segala kekuatan mereka, kota Troya tetap berdiri kokoh. Namun, sebuah rencana cerdik mulai terbentuk di benak salah satu pahlawan Yunani yang terkenal dengan kecerdasannya, Odysseus. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kebuntuan, ia akhirnya menemukan sebuah cara untuk mengakhiri perang ini, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui penipuan yang akan mengubah jalannya sejarah. Di tengah perang yang berlarut-larut, para pemimpin Yunani menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan dalam pengepungan yang tak kunjung berakhir. Dinding-dinding Troya yang kukuh seolah menjadi penghalang tak terpecahkan, sementara pasokan makanan dan amunisi mereka semakin menipis. Dalam kebuntuan ini, Odysseus menyusun sebuah rencana yang menggabungkan ketangkasan, strategi, dan keberanian. Rencana tersebut melibatkan sebuah taktik yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, membangun sebuah kuda kayu raksasa yang bisa dimasuki oleh prajurit-prajurit Yunani. Kuda kayu ini, yang akhirnya dikenal sebagai kuda Troya, dirancang sedemikian rupa untuk menipu pasukan Troya. Pada pandangan pertama, kuda itu tampak seperti hadiah persembahan dari pasukan Yunani, sebuah tanda perdamaian setelah begitu lama terperangkap dalam perang. Dengan demikian, kuda itu akan menjadi simbol dari berakhirnya permusuhan. Namun, di dalamnya tersembunyi beberapa prajurit terbaik Yunani, yang siap untuk melancarkan serangan pada saat yang tepat. Semua ini dirancang dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Troya. Sementara itu, di dalam tembok kota Troya, warga kota merasa lega dengan kedatangan hadiah perdamaian ini. Pasukan Troya yang lelah, bersama dengan raja mereka, Priam, memutuskan untuk merayakan keberhasilan mereka bertahan begitu lama. Pada malam hari, setelah perayaan yang penuh dengan pesta, mereka membuka gerbang kota dan memasukkan kuda kayu tersebut ke dalam dinding mereka. Troya merayakan kedatangan kuda itu sebagai tanda kemenangan, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Pada malam yang sama, di luar tembok Troya, pasukan Yunani yang telah tersembunyi di balik kuda kayu mulai bergerak. Mereka diam-diam keluar dari perut kuda yang besar dan memulai serangan mereka. Dengan kecepatan yang mengejutkan, mereka memasuki kota yang saat itu berada dalam keadaan lengah. Pasukan Troya yang baru saja merayakan kemenangan mereka kini berada dalam keadaan terkejut dan kebingungan, tidak siap menghadapi serangan yang begitu mendalam dan cepat. Dalam waktu yang singkat, kota Troya yang telah bertahan begitu lama kini mulai runtuh. Para prajurit Yunani, yang dipimpin oleh Odysseus, dengan cerdik menguasai gerbang-gerbang kota dan membuka jalan bagi pasukan utama mereka yang telah menunggu di luar. Serangan itu datang begitu cepat dan menghancurkan, mengubah malam yang penuh perayaan menjadi malam yang penuh darah dan kehancuran. Tidak ada tempat bagi warga Troya untuk bersembunyi, dan mereka yang berhasil bertahan pun tak dapat menghindari kehancuran yang telah datang. Dalam kekacauan ini, banyak dari pahlawan terbesar Troya terpaksa berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Priam, raja yang begitu dihormati, merasa hancur melihat kerajaan dan keluarganya runtuh di depan matanya. Dengan pedang terhunus, ia berusaha untuk bertahan, tetapi takdir tak memberi ampun. Akhirnya, ia bertemu dengan pembunuhnya, Neoptolemus, putra Achilles. Dalam pertemuan yang penuh emosi, Priam berjuang dengan keberanian yang terakhir, namun ia akhirnya terbunuh dalam pelukan kehancuran. Di sisi lain, Helen yang telah lama hidup dalam bayang-bayang perperangan, kini menyaksikan dengan ngeri kehancuran yang terjadi di sekitar dirinya. Di tengah kebingungannya, ia kembali dipandang sebagai pusat dari bencana ini, meskipun ia sendiri adalah korban dari takdir yang lebih besar. Namun, meskipun ada penyesalan yang mendalam dalam dirinya, Helen tahu bahwa ia tak dapat mengubah apapun yang telah terjadi. Kejatuhan Troya adalah akibat dari semua keputusan yang telah diambilnya bertahun-tahun lalu, keputusan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, Odysseus, yang dianggap sebagai otak di balik rencana ini, tetap tenang di tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh taktiknya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah memenangkan perang ini, ia juga telah mengorbankan banyak jiwa. Kemenangan atas Troya datang dengan harga yang sangat mahal, dan meskipun para prajurit Yunani bersorak karena kemenangan mereka, tidak ada yang merasa benar-benar puas dengan hasil akhir perang ini. Tidak ada yang merasa bisa merayakan perang yang telah mengubah begitu banyak kehidupan. Namun, meskipun kemenangan tampak jelas,
Pasukan Yunani tahu bahwa mereka tidak akan kembali ke rumah mereka tanpa menghadapi konsekuensi dari perang yang begitu panjang dan berdarah ini. Odysseus, yang telah mengalahkan Troya, sekarang menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Perjalanan pulang yang akan memakan waktu lebih lama dari yang bisa ia bayangkan. Begitu banyak prajurit yang tidak akan pernah kembali ke tanah asal mereka, dan begitu banyak keluarga yang akan tetap terpisah oleh garis pertempuran yang tak pernah ada akhirnya. Di Troya, kehancuran telah terjadi begitu cepat dan total. Kota yang dulunya menjadi pusat kebudayaan dan kejayaan kini menjadi puing-puing yang hanya dikenang dalam sejarah. Namun, bagi mereka yang selamat, tragedi ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Mereka akan berusaha untuk membangun kembali, meskipun luka-luka perang akan selalu membekas. Sementara itu, pasukan Yunani yang berhasil meraih kemenangan kembali ke rumah mereka, tetapi kemenangan ini terasa hambar dan berat. Perang telah mengubah mereka selamanya. Kejatuhan Troya melalui kuda Troya menjadi simbol dari bagaimana kekuatan tipu daya bisa menghancurkan segala sesuatu yang tampak tak terkalahkan. Sebuah pelajaran yang mengingatkan kita bahwa meskipun kekuatan fisik dan keberanian sangat penting, kecerdikan dan strategi yang matang seringkali menentukan hasil akhirnya. Troya, kota yang selama ini begitu megah, kini menjadi kenangan tentang kesombongan dan kebanggaan yang dihancurkan oleh kebijaksanaan dan kecerdikan musuhnya. Setelah keberhasilan penipuan dengan kuda Troya, pasukan Yunani akhirnya menguasai kota yang telah menjadi simbol dari kejayaan dan kekuatan selama bertahun-tahun. Dalam malam yang penuh darah, Troya, yang dulu berdiri megah dengan tembok-temboknya yang kokoh, kini berubah menjadi reruntuhan. Pasukan Yunani yang sudah begitu lama terjebak dalam kebuntuan akhirnya bisa memasuki kota dan merasakan kemenangan yang begitu lama ditunggu-tunggu. Namun, kemenangan ini terasa pahit di hati mereka, karena tidak ada yang dapat menghapus rasa kehilangan yang ditinggalkan oleh perang yang begitu panjang dan merusak. Kehancuran Troya, meskipun terlihat seperti kemenangan yang sempurna bagi Yunani, sebenarnya merupakan simbol dari apa yang telah hilang dalam proses perang itu. Bukan hanya kota yang hancur, tetapi juga impian, harapan, dan jiwa-jiwa yang telah hilang dalam pertempuran yang tiada akhir. Priam, sang raja yang bijaksana, telah jatuh di tangan para musuhnya. Dengan matinya Hektor, dengan kehancuran kota mereka, Troya kini hanya tinggal kenangan. Hanya puing-puing yang dapat mengingatkan mereka tentang kejayaan yang pernah ada. Namun, tidak ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa meskipun para pahlawan Yunani merayakan kemenangan mereka, setiap jiwa yang berperang dalam peperangan ini membawa luka batin yang tak akan sembuh. Mereka telah mengorbankan begitu banyak, baik dalam nyawa maupun dalam jiwa, untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai kemenangan. Akan tetapi, kemenangan itu tidak dapat memulihkan apa yang telah hilang, termasuk hubungan yang telah terputus dan kasih sayang yang terkoyak oleh kebencian yang ditumbuhkan oleh perang itu sendiri. Setiap pasukan yang memasuki Troya tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga membawa beban yang begitu berat. Kemenangan ini datang dengan harga yang tak terhitung, karena dalam keruntuhan kota Troya, mereka juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka telah menghancurkan kehidupan yang penuh dengan sejarah, budaya, dan harapan. Ada penyesalan yang begitu mendalam di dalam diri para pahlawan Yunani, meskipun mereka tahu bahwa mereka telah mengakhiri perang ini. Namun, apakah penghancuran Troya benar-benar bisa menjadi akhir dari segalanya? Ternyata, bagi beberapa di antara mereka, ini adalah awal dari penderitaan yang tak terhindarkan. Di antara pasukan Yunani, tidak ada yang lebih merasa beban berat ini selain Odysseus. Meskipun ia telah mengalahkan kota yang begitu tangguh dan memperlihatkan kecerdasannya dalam menipu pasukan Troya, Odysseus merasa bahwa kemenangan ini tidak membawa kedamaian. Dalam dirinya, ada rasa kehilangan yang lebih besar daripada yang bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa jalan pulang masih jauh, dan perjalanannya akan dipenuhi dengan ujian yang lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Kemenangan ini hanya menyisakan kenangan pahit bagi seorang pria yang mencari kepulihan di tengah puing-puing kemenangan. Sementara itu, di dalam reruntuhan Troya, mereka yang selamat dari kehancuran berusaha untuk menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Rakyat Troya yang tersisa, yang kini kehilangan segalanya, keluarga, rumah, dan negara mereka, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan tempat yang mereka sebut rumah. Banyak dari mereka yang ditawan, dijadikan budak, atau dibunuh dalam aksi pembantaian yang tak terhindarkan. Troya kini menjadi simbol dari kehancuran yang diakibatkan oleh kesombongan manusia dan ambisi yang tak terkendali. Salah satu dari mereka yang selamat adalah Aeneas,
seorang pahlawan Troya yang berusaha untuk membawa sisa-sisa rakyatnya ke tempat yang aman. Meskipun Aeneas sendiri telah menyaksikan kehancuran kota tercintanya, ia tetap bertekad untuk menjaga hidup dan harapan yang tersisa. Di tengah-tengah kehancuran, Aeneas berusaha mengumpulkan orang-orang yang masih bisa bertahan, berjanji untuk membangun kembali sebuah masa depan yang lebih baik. Ia tahu bahwa meskipun Troya telah jatuh, semangat dan kekuatan rakyatnya masih bisa bertahan dalam diri mereka yang selamat. Namun, bagi mereka yang selamat, hidup setelah kejatuhan Troya tidak berarti kehidupan yang damai. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segala sesuatu yang mereka cintai. Bagi Aeneas dan pengikutnya, perjalanan mereka tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, karena mereka harus mencari tempat baru untuk membangun kembali peradaban mereka. Aeneas, yang kini menjadi salah satu pemimpin terakhir yang tersisa, memimpin perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, pengkhianatan, dan kehilangan. Kehancuran Troya membawa pada banyak pelajaran yang sulit diterima oleh mereka yang bertahan. Bagi pasukan Yunani, perang ini bukanlah sekadar pencapaian kemenangan militer, tetapi sebuah peringatan akan apa yang terjadi ketika kesombongan, ambisi, dan keinginan untuk balas dendam menguasai hati manusia. Bagi mereka yang selamat di Troya, kehancuran kota mereka mengingatkan mereka tentang bahaya dari kehancuran diri sendiri melalui kebanggaan yang berlebihan. Mereka kini menyadari bahwa meskipun kota mereka hancur, nilai-nilai yang lebih besar, seperti persatuan dan cinta untuk keluarga, akan tetap menjadi dasar dari kehidupan baru yang harus mereka bangun. Di antara semua peristiwa yang mengiringi kejatuhan Troya, tidak ada yang lebih menggambarkan tragedi ini selain bagaimana perang ini menghancurkan hubungan-hubungan manusia yang pernah ada. Cinta antara Paris dan Helen, yang pernah menjadi pemicu perang, kini harus menghadapi kenyataan pahit dari akibat perbuatan mereka. Meskipun mereka mungkin merasa bahwa mereka bertindak atas dasar cinta, kenyataannya adalah bahwa perang ini menghancurkan segala sesuatu yang berharga dan meninggalkan mereka dengan penyesalan yang tak terucapkan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam pertempuran terakhir, dari penyerangan melalui kuda Troya hingga pengkhianatan dan pembantaian yang terjadi setelahnya, menciptakan sebuah perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar menang dalam perang ini. Setiap kemenangan yang diraih oleh satu pihak, hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Dan meskipun banyak yang telah jatuh, kisah perang Troya tidak pernah benar-benar berakhir. Itu terus berlanjut dalam kenangan yang tak terlupakan, dalam puisi dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah kemenangan di Troya, yang bagi banyak orang dianggap sebagai puncak dari sebuah perjalanan panjang, para pahlawan Yunani kembali ke tanah air mereka. Namun, meskipun mereka merayakan keberhasilan mereka di medan perang, perjalanan pulang mereka ternyata jauh lebih sulit dan penuh tantangan daripada yang pernah mereka bayangkan. Di antara mereka, Odysseus, sang raja Ithaca yang bijaksana dan cerdik, harus menjalani perjalanan yang jauh lebih berat. Kemenangan di Troya tidak berarti berakhirnya penderitaan bagi Odysseus, melainkan menjadi awal dari serangkaian petualangan yang penuh dengan godaan, cobaan, dan keajaiban yang akan menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Odysseus, meskipun seorang pahlawan yang terkenal karena kecerdasannya, kini harus menghadapi takdir yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rencanakan. Setelah meninggalkan Troya yang hancur, ia berharap dapat segera pulang ke Ithaca dan berkumpul kembali dengan istrinya, Penelope, dan anaknya, Telemachus. Namun, dewa-dewa, yang selalu bermain dengan nasib manusia, memiliki rencana lain. Perjalanan pulang Odysseus yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa minggu berubah menjadi petualangan panjang yang berlangsung selama 20 tahun, penuh dengan cobaan yang tak terduga. Salah satu ujian pertama yang harus dihadapi Odysseus adalah pertemuannya dengan Cyclops, makhluk raksasa dengan satu mata yang menakutkan. Setelah terdampar di sebuah pulau yang tampaknya sepi, Odysseus dan pasukannya bertemu dengan Polyphemus, sang Cyclops, yang awalnya tampak tidak berbahaya. Namun, keinginan Polyphemus untuk memakan para pelaut Yunani segera mengubah keadaan menjadi sangat berbahaya. Dengan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya, Odysseus merencanakan cara untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawa dirinya dan krunya. Namun, meskipun ia berhasil meloloskan diri, kemarahan Polyphemus yang dibangkitkan menyebabkan kutukan dari Poseidon, dewa laut, yang menjadikan perjalanan pulang Odysseus semakin sulit. Dengan kemarahan Poseidon yang mengiringi setiap langkahnya, Odysseus menghadapi badai besar yang mengguncang kapal dan pasukannya. Dihadapkan dengan kesulitan yang tak terhitung, ia harus mengandalkan kecerdasannya, tetapi juga banyak berdoa kepada dewa-dewa lain, berharap agar mereka memberinya perlindungan.
Dalam perjalanannya, ia juga berhadapan dengan berbagai makhluk mitologis lainnya, seperti siren yang mempesona dengan suara merdu mereka, yang berusaha menggoda para pelaut agar menabrak kapal mereka ke karang yang mematikan. Odysseus, dengan bantuan dari Dewi Athena, berhasil menghindari jebakan ini, tetapi hanya dengan kehilangan beberapa orang dari krunya. Namun, ujian yang paling berat datang ketika Odysseus harus mengunjungi dunia orang mati, sebuah tempat yang menakutkan di mana jiwa-jiwa yang telah meninggal beristirahat. Di sana, ia mencari petunjuk untuk bisa melanjutkan perjalanan pulangnya. Ia bertemu dengan banyak jiwa, termasuk para pahlawan besar yang telah jatuh di Troya. Tetapi, salah satu pertemuan yang paling menggugah adalah dengan ibunya, Anticlea, yang meninggal saat ia masih berada di Troya. Melihat ibunya dalam keadaan yang tak lagi hidup, Odysseus merasakan kesedihan yang mendalam, merasa seolah-olah ia telah meninggalkan orang-orang yang paling ia cintai dalam keadaan terpisah tanpa pernah bisa mengucapkan selamat tinggal. Di tengah perjalanannya yang penuh dengan rintangan dan kehilangan, Odysseus juga harus menghadapi godaan dari Nympha Calypso, seorang dewi yang ingin menahannya di pulau terpencilnya dan menjadikannya suaminya. Calypso menawarkan segala kemewahan dan kebahagiaan yang bisa Odysseus bayangkan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah perangkap yang dapat mengikatnya selamanya. Dengan berat hati, Odysseus menolak tawaran itu, mengingat janji kepada istrinya yang setia, Penelope, yang menantinya di Ithaca. Setelah bertahan dengan tekad yang kuat, ia akhirnya dibebaskan oleh Zeus, yang merasa iba atas penderitaan Odysseus yang tak kunjung berakhir. Meskipun akhirnya ia bisa melanjutkan perjalanannya, Odysseus menghadapi lebih banyak cobaan. Salah satu ujian terbesar datang ketika ia dan krunya terjebak di pulau rumah bagi para penyihir, Circe. Circe, dengan kekuatan sihirnya, mengubah sebagian besar kru Odysseus menjadi babi, dan hanya berkat kecerdikannya lagi, Odysseus berhasil memaksa Circe untuk mengembalikan krunya ke wujud manusia. Tetapi, setiap langkah Odysseus menuju rumahnya seakan dibayar dengan pengorbanan yang lebih besar. Ia melihat semakin banyak teman dan sekutunya yang jatuh, entah karena kutukan atau karena kesalahan mereka sendiri dalam menghadapi godaan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berkelana dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji seluruh keberaniannya, Odysseus tiba di tanah yang ia sebut rumah. Namun, meskipun ia berhasil kembali ke Ithaca, ia menemukan bahwa segala sesuatu telah berubah. Rumahnya kini dikuasai oleh para pemuda yang mencoba merebut tahta dan istri yang setia menunggunya. Penelope, yang telah lama menunggu dengan sabar, kini dikelilingi oleh pelamar yang tidak tahu tentang kesetiaannya yang luar biasa. Odysseus harus merencanakan strategi terakhir untuk merebut kembali rumah dan keluarganya. Dengan bantuan dari putranya, Telemachus, ia berhasil mengusir para pelamar dan membalas dendam atas penghinaan yang telah diterima keluarganya. Kembalinya Odysseus ke Ithaca, meskipun terlihat seperti akhir yang bahagia, menyimpan kepahitan yang mendalam. Ia telah kehilangan begitu banyak dalam perjalanannya, teman-teman, krunya, dan bahkan dirinya sendiri. Namun, ia juga belajar banyak tentang sifat manusia, tentang bagaimana keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan dapat bertahan meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah. Kembalinya ia ke Ithaca bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga sebuah peringatan tentang beratnya perjalanan hidup yang harus dilalui oleh seorang pahlawan. Perjalanan pulang Odysseus adalah simbol dari setiap perjuangan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha untuk kembali ke rumah setelah berperang. Itu adalah kisah tentang ketabahan, pengorbanan, dan perjuangan tanpa akhir untuk mengembalikan apa yang hilang. Namun, tidak ada perjalanan yang pernah benar-benar selesai tanpa meninggalkan jejak di jiwa mereka yang melaluinya. Bagi Odysseus, perjalanan pulang ini mengajarkan satu pelajaran yang lebih dalam daripada apapun, bahwa pulang bukanlah sekadar sampai di tempat asal, tetapi tentang kembali kepada diri sendiri setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh dengan ujian. Keberhasilan atau kehancuran sebuah peradaban seringkali tergantung pada bagaimana kisah-kisah para pahlawannya diceritakan dan diingat oleh generasi berikutnya. Perang Troya, meskipun telah berlalu ribuan tahun, terus menghidupkan cerita-cerita pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak semua dari mereka mendapat penghargaan yang pantas. Beberapa di antara mereka menjadi legenda yang dikenal oleh semua orang, sementara yang lain terlupakan dalam bayang-bayang sejarah. Meski demikian, dalam setiap perjalanan, ada mereka yang mungkin tidak terkenal, tetapi dampak dari perjuangan mereka tetap hidup dalam alur cerita yang lebih besar. Di balik kemegahan nama-nama besar seperti Achilles, Hector, dan Odysseus, terdapat banyak pahlawan yang namanya tidak tercatat dalam sejarah dengan cara yang sama.
Mereka adalah orang-orang yang berjuang, merasakan penderitaan, dan menciptakan peristiwa-peristiwa yang mengubah jalannya sejarah, namun seringkali terpinggirkan oleh narasi besar yang mendominasi catatan perang. Salah satunya adalah Aeneas, seorang pahlawan Troya yang tidak hanya selamat dari kehancuran kota tersebut, tetapi juga menjadi tokoh sentral dalam legenda Romawi. Perjalanan Aeneas pasca kejatuhan Troya bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga simbol dari kelangsungan budaya dan harapan yang terus hidup meskipun sebuah peradaban runtuh. Aeneas, yang oleh para sejarawan dianggap sebagai leluhur dari bangsa Romawi, setelah menyaksikan kehancuran kota yang pernah dibanggakan, memilih untuk tidak membiarkan Troya mati begitu saja. Dengan penuh tekad, ia memimpin sejumlah pengikut untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka dan mencari tempat baru untuk mendirikan peradaban yang akan menggantikan Troya. Petualangan Aeneas mencakup berbagai pulau dan wilayah, pertemuan dengan makhluk mitologis, serta pengorbanan besar yang harus ia lakukan untuk mewujudkan impian besar tersebut. Dalam hal ini, kisah Aeneas mengajarkan bahwa kadang-kadang, meskipun sebuah peradaban jatuh, semangat dan harapan dapat terus hidup dalam mereka yang mampu untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Namun, meskipun Aeneas berhasil melanjutkan perjalanannya dan akhirnya mendirikan Romawi, perjalanan ini tidak mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi, termasuk berhadapan dengan kekuatan alam dan dewa-dewa yang berusaha menghalangi langkahnya. Keputusan-keputusan besar yang diambil oleh Aeneas dalam menghadapi situasi sulit ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi konflik moral dan emosional yang berat. Ini adalah tema yang juga sangat terasa dalam kisah-kisah pahlawan lain dari Troya. Achilles, misalnya, meskipun dikenal sebagai pahlawan terbesar dalam perang Troya, memiliki takdir yang jauh lebih tragis dari yang dapat dibayangkan. Ia mungkin berhasil mengalahkan banyak musuh di medan perang, tetapi pada akhirnya ia menemui kematiannya sendiri dalam pertempuran yang tidak dapat ia hindari. Kematian Achilles, yang diceritakan dalam epik Homeros, menjadi simbol dari kerapuhan manusia meskipun dia memiliki kekuatan fisik dan keberanian yang luar biasa. Achilles tidak hanya dihormati karena kemampuannya dalam bertempur, tetapi juga karena dia menunjukkan sisi manusiawi yang dalam, keraguan, penderitaan, dan kehilangan yang dialami oleh seorang pahlawan. Namun, meskipun kepahlawanan Achilles dikenal di seluruh dunia, ada banyak pahlawan lain yang tidak mendapatkan perhatian yang sama. Misalnya, Patroclus, sahabat sekaligus saudara sejiwa Achilles, yang gugur dalam pertempuran, adalah salah satu contoh dari banyak pahlawan yang harus dilupakan oleh sejarah. Patroclus tidak hanya berjuang dengan tekad yang sama besar seperti Achilles, tetapi juga menunjukkan loyalitas dan keberanian yang luar biasa dengan menggantikan Achilles di medan perang. Kematian Patroclus menjadi titik balik bagi Achilles, yang akhirnya mengatasi rasa amarah dan kesedihannya untuk melanjutkan perang dengan semangat yang baru, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Hektor, pahlawan terbesar dari Troya, juga menjalani nasib serupa. Walaupun ia dikenal sebagai seorang pejuang yang gagah berani dan jenderal yang cakap, takdirnya telah ditentukan pada hari ia berhadapan dengan Achilles di medan perang. Kematian Hektor adalah salah satu tragedi terbesar dalam perang Troya, dan meskipun ia berjuang untuk melindungi kota dan keluarganya, ia akhirnya jatuh di tangan Achilles yang penuh amarah. Namun, Hektor tidak hanya menjadi simbol dari pahlawan yang gugur di medan perang, tetapi juga menjadi lambang dari seorang pria yang berjuang dengan kehormatan dan cinta terhadap tanah kelahirannya. Dalam banyak hal, Hektor adalah cerminan dari banyak pahlawan yang berperang bukan hanya untuk kemenangan pribadi, tetapi untuk masa depan orang-orang yang mereka cintai. Kisah Hektor dan Achilles juga mencerminkan salah satu tema abadi dalam perang, bahwa tidak ada pahlawan yang benar-benar menang. Setiap kemenangan di medan perang membawa dampak yang menghancurkan. Bahkan mereka yang bertahan hidup dalam perang ini, seperti Odysseus, harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka capai tidak pernah dapat menghapus rasa kehilangan yang mereka alami. Dalam banyak cara, perjalanan pulang mereka adalah perjalanan untuk mengatasi kenangan buruk dan mencari arti di balik perjuangan yang tampaknya tanpa akhir. Warisan para pahlawan ini, meskipun dikenang, tetap tidak lengkap. Sejarah seringkali hanya mencatat mereka yang memiliki kisah heroik yang paling mencolok atau yang memiliki dampak langsung pada jalannya perang. Namun kisah banyak pahlawan yang lebih sederhana dan lebih tidak dikenal seringkali terabaikan. Nama-nama seperti Antilochus, yang berperang dengan gagah berani untuk melindungi ayahnya, atau Idomeneus, pemimpin Kreta yang dikenal karena keberaniannya, adalah contoh dari mereka yang terlupakan meskipun memiliki peran penting dalam sejarah tersebut.
Kisah-kisah pahlawan yang terlupakan ini mengajarkan kita bahwa terkadang, kepahlawanan sejati tidak selalu terlihat oleh mata dunia. Kepahlawanan sejati terletak pada keberanian untuk terus berjuang meskipun tidak ada penghargaan atau pujian yang datang. Bahkan jika nama seseorang tidak tercatat dalam catatan sejarah, tindakan mereka yang penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan dedikasi untuk tujuan yang lebih besar tetap meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam hati mereka yang mengenang perjuangan tersebut. Meskipun Perang Troya telah berakhir, kisahnya terus hidup dalam mitos dan sejarah, memberi kita pelajaran yang lebih dalam tentang sifat manusia, tentang perang, cinta, dan pengorbanan. Para pahlawan yang kita kenal dan mereka yang terlupakan semuanya memainkan bagian mereka dalam sebuah narasi besar yang mengajarkan bahwa kita semua, pada akhirnya, adalah bagian dari warisan sejarah yang lebih besar. Perjuangan mereka mengingatkan kita bahwa meskipun peradaban dapat runtuh, cerita tentang keberanian dan pengorbanan akan tetap bertahan. Perang Troya, meskipun berakhir ribuan tahun yang lalu, terus menggema dalam mitos, karya sastra, dan budaya manusia. Kisah-kisah tentang para pahlawan, keberanian, pengorbanan, dan tragedi tak hanya menginspirasi peradaban masa lalu, tetapi juga memberi pelajaran yang relevan bagi dunia modern. Perang ini bukan hanya sebuah catatan sejarah tentang pertempuran antara dua kota besar, tetapi juga tentang sifat manusia, tentang bagaimana ambisi, kesetiaan, dan cinta dapat menjadi pendorong bagi peristiwa-peristiwa yang mengubah dunia. Seiring berjalannya waktu, Perang Troya berubah menjadi cermin dari kompleksitas hidup, dan tetap relevan dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Pada intinya, cerita tentang Troya mengajarkan kita tentang kerugian yang tak terhindarkan dalam setiap konflik besar. Di dalamnya, kita melihat pahlawan-pahlawan yang, meskipun berjuang dengan penuh semangat dan keberanian, pada akhirnya harus membayar harga yang sangat tinggi, baik dalam bentuk kematian, pengkhianatan, ataupun kerugian pribadi. Achilles, meskipun dilihat sebagai sosok yang hampir tak terkalahkan, pada akhirnya harus menanggung penderitaan akibat kematiannya yang tragis. Hector, yang berjuang demi keluarga dan tanah kelahirannya, juga berakhir dengan nasib yang tidak jauh berbeda. Bahkan pahlawan seperti Odysseus, yang selamat dari segala bahaya, harus menghadapi beban yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya pulang. Namun, meskipun perang membawa kehancuran dan kesedihan, di sana juga terdapat pelajaran yang lebih dalam tentang ketahanan manusia. Perang Troya mengajarkan kita bahwa meskipun manusia seringkali terjebak dalam perang yang disebabkan oleh nafsu dan keserakahan, mereka tetap memiliki kapasitas untuk menunjukkan kualitas-kualitas yang luar biasa, seperti keberanian, cinta, dan kesetiaan. Troya adalah simbol dari perjuangan yang tiada henti, tetapi juga tentang harapan yang selalu ada, bahkan dalam keadaan paling kelam sekalipun. Perjalanan pulang para pahlawan, terutama yang dilakukan oleh Odysseus, mengingatkan kita bahwa takdir manusia memang penuh dengan cobaan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk menemukan makna dan kedamaian. Selain itu, perang ini mengajarkan kita tentang kekuatan narasi itu sendiri. Mitos-mitos yang berkembang setelah Perang Troya mengubah kisah ini menjadi sebuah warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Homer, dengan epiknya Iliad dan Odyssey, memberikan kita bukan hanya cerita tentang pertempuran, tetapi juga filosofi hidup, refleksi tentang moralitas, dan wawasan tentang hubungan manusia dengan para dewa. Dalam kisah-kisah ini, para dewa seringkali menjadi pelaku utama yang ikut campur dalam nasib para pahlawan, menunjukkan kepada kita bahwa takdir tidak hanya ditentukan oleh tindakan manusia, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar dan tidak dapat diprediksi. Kisah-kisah tentang Perang Troya, meskipun dihiasi dengan elemen-elemen mitologi, pada akhirnya menggambarkan kenyataan yang tidak jauh berbeda dari konflik-konflik manusiawi yang kita hadapi setiap hari. Dalam perang ini, kita melihat contoh bagaimana persaingan antara dua pihak, baik itu antara dua negara, dua ideologi, atau dua kelompok yang berbeda, dapat dengan cepat berkembang menjadi kekerasan yang menghancurkan. Perang Troya bukan hanya sebuah cerita yang mengisahkan pertempuran fisik, tetapi juga tentang konfrontasi antara nilai-nilai, budaya, dan pandangan dunia yang saling bertentangan. Hal ini tentu saja relevan dengan konflik-konflik yang masih terjadi di dunia saat ini, yang terus memperlihatkan bagaimana ketegangan dan perbedaan dapat merenggut begitu banyak nyawa. Namun, yang paling menarik dari kisah ini adalah bagaimana cerita-cerita tentang Troya telah membentuk identitas dan budaya peradaban kita. Dari karya seni hingga teater, sastra, dan filosofi, warisan Troya terus menginspirasi. Kita bisa melihat pengaruh besar dari cerita ini dalam karya-karya seperti drama klasik Yunani, novel-novel epik,
dan bahkan film-film modern. Troya bukan hanya menjadi simbol dari perang itu sendiri, tetapi juga dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan manusia, baik itu cinta yang mendalam, keinginan untuk mencapai kehormatan, atau keinginan untuk mengubah dunia. Dalam hal ini, perang Troya bukan hanya bagian dari sejarah kuno, tetapi juga bagian dari cerita manusia yang lebih besar yang terus hidup dalam berbagai bentuk ekspresi. Selain itu, perang Troya mengingatkan kita tentang kekuatan individu dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar, baik itu alam, takdir, atau bahkan kekuatan sosial yang lebih luas. Para pahlawan Troya, meskipun berjuang melawan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan, bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Achilles, meskipun sangat terikat dengan nasibnya yang tragis, tetap menjadi simbol dari daya juang manusia yang luar biasa. Demikian juga dengan Hector, yang berperang dengan penuh cinta dan kesetiaan meskipun menyadari bahwa dirinya akan jatuh. Meskipun takdir akhirnya menentukan akhir hidup mereka, perjuangan mereka untuk bertahan adalah bukti dari kekuatan yang terpendam dalam diri setiap manusia. Pada akhirnya, perang Troya mengajarkan kita bahwa meskipun kisah-kisah epik ini seringkali dimulai dengan kemegahan dan kemenangan, mereka berakhir dengan pengingat tentang keterbatasan manusia dan ketidakpastian hidup. Tidak ada yang dapat menghindari takdir, dan meskipun kita berjuang dengan sekuat tenaga, kita seringkali harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup ini penuh dengan kontradiksi. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari siklus yang lebih besar yang membawa kita ke dalam perjalanan hidup yang tiada akhir. Namun, dengan pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah seperti ini, kita diperingatkan untuk selalu menjaga integritas, kesetiaan, dan keberanian dalam setiap langkah kita, karena meskipun dunia ini penuh dengan kekerasan dan konflik, harapan dan cinta tetap menjadi pilar utama yang menggerakkan kita. Warisan perang Troya, meskipun jauh di masa lalu, terus memberikan kita pelajaran tentang sifat manusia dan dunia tempat kita hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun sejarah mungkin tercatat dalam perang dan pertumpahan darah, esensi dari kisah ini adalah tentang perjalanan manusia itu sendiri. Meskipun zaman terus berubah, dan teknologi serta cara hidup kita berkembang, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah perang Troya tetap relevan, mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan, dan selalu mencari kedamaian di tengah peperangan yang tak terhindarkan. Perang Troya, dengan segala keagungannya, tetap menjadi sebuah kisah yang hidup, mengajarkan kita bahwa meskipun perang datang dan pergi, cerita tentang keberanian dan pengorbanan akan terus hidup dalam setiap hati kita.